Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Suara Minang TV bersua kembali kita pada malam hari ini di program Halo Warganet ya Bu Des ya. Benar sekali. Nah, malam ini kita kedatangan tamu khusus Bu Des. Siapa tamu kita Bu Des? Yang pastinya masih orang Minang. Masih orang Minang juga. Dunsana Suara Minang TV, sebelumnya kami selalu tidak lupa mengajak kepada seluruh Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada untuk selalu kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersua kembali berkat rahmat Allah, dan semoga Dunsana Suara Minang TV pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kami tidak lupa selalu mengajak Dunsana Suara Minang TV untuk selalu like, follow, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel fanpage Suara Minang TV dan juga channel YouTube Suara Minang TV. Tapi Pak kameramen, fanpage-nya coba dipastikan lagi, tayang nggak di fanpage? Tayang. Karena di sini nggak keluar. Notifnya belum dapat. Baik, penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada pada malam hari ini, kita di Halo Warganet. Kami berdua hadir, Pak Fred dan Desmanis, menemani para pria ganteng dan wanita cantik di sini, Pak Host. Betul. Kita akan menggali tentang organisasi dan juga tentang mungkin apa yang mungkin mereka bisa berikan kepada masyarakat. Benar, Khususnya Minang dan umumnya adalah Kota Batam. Dan tidak lupa Dunsana Suara Minang TV, kami selalu mengingatkan beberapa minggu kemarin Bu Des ya, di tempat ini di SM Cafe kita ada mengadakan festival lagu pop Minang Bundokan Duang tingkat Kota Batam. Jadi bagi Dunsana Suara Minang TV yang ingin menyaksikan penampilan kontestan-kontestan Bundokan Duang dalam membawakan lagu Minang, dapat datang setiap Sabtu malam Minggu di SM Cafe. Dan kita sudah berjalan sebanyak 2 kali, masih ada sekitar 2 kali penampilan lagi dari masing-masing kontestan sebelum ke malam final sekaligus malam puncak. Oke, baik Pak Host, dan kita juga minta maaf kepada penonton keterlambatan kita 30 menit tayang. Harusnya kita aja pukul 20, tadi harusnya sudah start tapi keterlambatan kesalahan teknis, jadi kita undur waktu 30 menit. Dan baik penonton, penasaran apa yang mau kita bicarakan pada malam hari ini, tapi tentunya kami juga menyampaikan bahwa di Halo Warganet ini adalah penonton bisa memberikan kritik, saran yang bersifat membangun untuk apa saja, baik itu untuk instansi, untuk pemerintahan, atau untuk apa saja silakan. Tapi selagi masih yang bersifat membangun. Dan juga ingin memberikan apresiasi kepada pemerintahan Kota Batam atau kepada instansi-instansi yang lainnya, silakan di kolom komentar. Ya. Baik, penasaran apa yang mau kita ceritakan pada malam hari ini Pak Host? Tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Assalamualaikum Pak Ketua, Bu Bendahara, Pak Sekretaris. Nah, jadi malam hari ini kita membicarakan tentang organisasi dan dampak positifnya bagi masyarakat. Mungkin kita yang gali pertama terkait organisasinya dulu. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu Pak Host. Lebih bagus. Nah, siapa tamu istimewa kita pada malam hari ini? Jadi nanti kita salah tanya pula nanti ya kan. Nggak di bidangnya kita tanya. Nah, baik penonton, kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Mereka bertiga adalah petinggi-petinggi dari DPP Gema Minang Kota Batam. Ya. Di mana ada Ketum Bapak Leo Putra dan Sekum. Nah, iya. Yang pertama kita sapa dulu Ketua Umum DPP Gema Minang Kota Batam, yaitu Abangda Leo Putra. Silakan sehat Abangda? Ketum. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau juga selain
sebagai Ketua Gema Minang Kota Batam beliau menjabat sekarang di PLT Kadinsos Kota Batam ya, Ketum. Dan yang pastinya sehari-hari beliau berkutat dengan masalah sosial. Oh iya. Namanya dinas sosial. Dinas ya. sosial. Nah, di sini penonton boleh silakan bertanya apa saja terkait dengan tugas beliau. Iya. Nah, di samping beliau juga ada seorang wanita cantik juga sudah tidak asing lagi. Dan ini adalah kali ketiga beliau hadir di SMTV ya. Oh ya? Pak Os. Beliau pastinya tetap adalah orang Minang. Orang Minang. Minang. Muda Minang, dan beliau menjabat sebagai Bendahara Umum Gema Minang Kota Batam. Dan beliau adalah sebagai Wanita karir, pengusaha. pengusaha, boleh dikatakan pengusaha yang sudah sangat sukses sekali, dan baru saja melaunchingkan satu Program kah? perusahaan lagi. Nah, dia di bawah PKG Group, tapi yang satu di pelayaran, yang satu di properti, yang satu lagi di Songpek ya kalau nggak salah ya, Caya. Nah, beliau adalah Lisa Yulia. Jadi beliau nanti akan menaungi mungkin masalah perekonomian. Mungkin kalau ada yang ingin berusaha bercita-cita menjadi pengusaha, silakan. Apa yang beliau lakukan sehingga beliau masih di masa-masa pandemi saja beliau bisa terus Eksis. apalagi sekarang sudah posisi aman, makin melebarkan saya. Dan yang terkait yang pastinya sebagai seorang pengusaha, beliau tentu juga memikirkan masyarakat kecil. Iya, benar sekali. Nah, kenapa beliau membuka usaha beliau yang ketiga ini tuh ada kaitannya nanti dengan masyarakat. Nanti kita sendiri. bicarakan. Dan terakhir, nah Pengusaha juga ini. Pengusaha. Yang pasti pengusaha. ASN diapit oleh dua pengusaha Iya. untuk bisa menjalankan roda organisasi. Siapa Pak Hos? Pak Ezra. Eza Penri. Eza Penri. Ya, beliau seorang pengusaha ya, Pak Eza. Siap. Ya, agak lembek. Selain sebagai pengusaha, beliau juga orang apa tuh namanya? Politik yang akan politisi. turun ke masyarakat. Nah, Kontestan pada pemilu 2024 nanti. beliau ingin mewakili, ingin menyampaikan aspirasi rakyat, makanya beliau turun nanti pada tahun 2024 untuk mewakili suara rakyat, untuk mewakili suara masyarakat khususnya Minang di DPRD Kota Batam. Iya. Oke, baik, silakan Pak Hos. Siapa dulu? Sepertinya tentu yang dituakan dulu. Yang harus dulu. kita. Mbak Eza boleh kita minum? Silakan. Ketum, terima kasih sudah datang dan memenuhi undangan kami. Kita sesuai dengan tema adalah organisasi dan dampak positifnya bagi masyarakat. Mungkin Ketum bisa sedikit menjelaskan tentang organisasi ini sendiri. Sebelum nanti peran sertanya dalam kehidupan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama pasti suara Minang TV, suara orang awam. Terima kasih Pak Os, Pak Fred, Bu Des. Alhamdulillah, syukur kita pada kesempatan ini. Saya sangat berbangga kali bisa duduk lengkap Ketum, Sekum, Bendum. Seperti yang disampaikan Pak Hos tadi tentang organisasi Gema Minang ini, Gema Minang ini adalah organisasi yang sudah lama, sudah tua, sudah 30 tahun lebih, hampir sama beriringan dengan adanya Batam. Di situ juga lah Gema Minang dengan tuntutan keadaannya menyebabkan berdirinya Gema Minang oleh pendirinya. Kami ini hanya penerus. Jadi sebagai orang Minang, saya Ketum Sekum ini terpanggil untuk berorganisasi. Karena masing-masing kami ini, Pak Hos, ada background masing-masing. Kami kayak saya birokrat sejati, nggak ada usaha asli, pegawai negeri tok. Nah, kemudian ada Bu Benduk, adalah seorang pengusaha, perempuan pengusaha yang sudah terbukti
Kemudian ada lagi satu lagi Pak Sekum. Kalau bagi saya Pak Sekum ini sekretarisnya adalah kepala administrasi organisasi. Jadi beliau ini adalah strategi pakarnya di Gema Minang. Saya ketuanya dan Bendum ini untuk kemandirian organisasi dari sisi ekonomi. Itulah kami duduk bertiga. Jadi dalam hal ini kami muncul di Gema Minang ini bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada politik, tapi karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk Gema Minang, mau membesarkan Gema Minang, mau membesarkan orang Minang sekota Batam. Itulah tekad kami bertiga, dan namanya pengurusan Gema Minang itu adalah organisasi yang pengurusannya sekali 5 tahun. Kami ini akan bertanggung jawab 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan lah saya banggalah dengan ada Sekum dan Bendum saya ini, dan kami berkomitmen akan bertanggung jawab sampai di ujung pertanggungjawaban kami 5 tahun ke depan untuk Gema Minang maupun orang Minang sekota Batam. Jadi kalau bicara tentang organisasi, dampak dan lain-lain sebagainya, insya Allah lah bahwa organisasi itu adalah suatu wadah berkumpulnya untuk mengumpulkan berapa sistem, berapa bagian yang dijadikan satu untuk mencapai satu tujuan. Nah, itulah menjadi visi misi Gema Minang yang pengurusan sekarang. Bagaimana nanti Gema Minang ini bisa menjadi organisasi yang profesional. Dia profesional, dia tidak tergantung yang lain. Dia akan fokus dia orang Minang, membesarkan orang Minang, dan tidak akan terlalu terkait dengan macam-macam hal yang ditarik-tarik oleh kepentingan. Insya Allah Gema Minang akan berdiri tegak di Gema Minang untuk orang Minang itu sendiri, untuk mensejahterakan orang Minang itu sendiri. Itu prinsip. Terus yang kedua, dia profesional. Yang kedua, dia adalah nanti akan mandiri dalam segala hal. Kami usahakan dengan visi misi kami pengurus yang dikomandai oleh KSB ini, Ketua Sekum Bendum, dibantu oleh pengurus DPP dan dibantu lagi oleh DPC. Jadi paling penting itu dalam organisasi itu dukungan dari DPC. Kami terasa sekali, insya Allah kami ini sudah 1 tahun menjalankan periode ini, terasa bahwa kuatnya organisasi itu karena didukung oleh DPC tadi. Alhamdulillah kekompakan DPC tadi terasa untuk bagaimana bersama-sama membanggakan, membesarkan organisasi kita ini. Kemudian mandiri ini nanti titik beratnya ada di Bendum. Mandiri ini kita mandiri lah secara ekonomi. Kita nanti akan belajar, berusaha bagaimana Gema Minang ini mempunyai kemampuan ekonomi, tangguh secara ekonomi, tidak berharap dengan yang seperti hal-hal negatif lah istilahnya, mencari sesuatu melalui dengan alasan sesuatu, tidak. Mudah-mudahan kami akan berusaha. Kalau kami punya misi, kami akan usahakan sendiri. Ya Pak Sekum Bendum, kami akan upayakan sendiri dari dalam sendiri, kemudian gotong royong dengan bersama pengurus, anggota, dan kemudian barulah dari pihak-pihak yang lain tidak mengikat yang akan membantu. Insya Allah kami akan mendahului kemandirian kami. Itu yang kedua. Ketiga, profesional, mandiri, bermartabat. Nah, kami berusaha, visi kami itu akan membuat Gema Minang ini bermartabat. Jadi kalau bahasanya itu kami kawan, pokoknya bagaimana lah kita buat Gema Minang ini eksis. Nah, memang peranannya ada, dia tuh ada untuk di tengah-tengah orang Minang, untuk masyarakat Minang. Dia harus ada, dia harus memberikan kontribusi, dia harus membantu. Dan kami punya prinsip kemarin sama-sama kawan-kawan Gema Minang maupun pengurus, besarkan Gema Minang, insya Allah Gema Minang akan membesarkan kita semua. Itu prinsip kami. Kemudian terakhir, bermanfaat. Inilah yang tadi yang disampaikan Pak Os tadi, apa sih organisasi? Kalau organisasi tidak memberi manfaat buat anggota dan buat masyarakat, mungkin organisasi itu tidak berguna. Insya Allah itulah tekad kami yang terakhir. Segala yang kami upayakan ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya Gema Minang ini bermanfaat bagi masyarakat Minang yang ada di Kota Batam khususnya, dan di masyarakat Batam secara umumnya. Itu Pak Os, Bu Des. Luar biasa sekali Pak Hos. Mantap. Yang pertama tadi Profesional, profesional, mandiri, bermartabat, bermartabat dan bermanfaat. Berbicara tentang profesional dan mandiri, saya mau ngambil yang dua itu. Nanti yang ketiga dan keempat kita akan korek lagi.
profesional, dan mandiri. Ketum, sebuah organisasi pasti ada campur tangan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena organisasi tanpa didukung atau diketahui oleh pemerintah pun, seperti kita ketahui ada aturan perundang-undangannya, maka organisasi itu bisa dikatakan ilegal. Bagaimana Gema Minang atau generasi muda Minang ini mendapatkan sebuah pengakuan ataupun mendapatkan sebuah dukungan dari pemerintah Kota Batam yang nantinya bisa dikatakan menjadi sebuah organisasi yang profesional. Pak Os, Pak Fred, kebetulan yang Pak Fred arahkan titik berat 2 ini, profesional dan mandiri. Itu udah komitmen saya dengan Sekum Mambendung bahwa untuk profesional itu akan diemban oleh Sekum. Sebagai seorang Sekum di suatu organisasi, dia akan bertanggung jawab menjadikan bagaimana Gema Minang ini profesional secara administrasi, pengurusan, dan lain-lainnya, maupun alur-alur administrasi, strategi, dan lain-lain, maupun kebijakan. Itu tiangnya ada di Sekum. Sekretaris Umum. Saya titik beratkan di Sekum. Kemudian yang kedua, Pak Hos menyampaikan tentang kemandirian. Itulah komitmen saya ketemu dengan Bendum, bahwa bagaimana Bendum bisa memegang satu peranan vital lagi yang penting, yaitu adalah kemandirian organisasi. Makanya kita melihat dengan keberhasilannya, kesuksesan beliau di bidang usaha, saya berharap bahwa dengan pengalaman, dengan link, dengan relasinya, bagaimana menciptakan Gema Minang kuat atau tahan secara ekonomi, mandiri secara ekonomi. Itulah nanti beban visi yang kedua itu ada di Bendung. Nah, dan nanti dari dua-dua itu barulah kita nanti secara bersama-sama dengan pengurus maupun DPC akan membuat organisasi ini bermartabat dan bermanfaat. Tapi 2 titik berat tersebut itulah. Kemudian selanjutnya, kebetulan aja pas Pak Os ngambil itu, titik beratnya ada di sini. Tapi kemudian kita lanjutkan lagi tentang bahwa bagaimana menjadi profesional. Sekarang kita profesional aja Pak Os. Kita ada di Batam. Di Batam itu ada pemerintahnya. Pemerintah daerahnya ada pemerintah Kota Batam. Ada namanya wali kotanya. Kita tidak masalah berpihak atau tidak berpihak. Yang jelas namanya di Batam sudah ada kepala daerahnya. Kita harus ikut. Kita harus berkontribusi Gema Minang terhadap pemerintah yang ada di sini. Siapapun pimpinannya kita wajib mendukung, dan kita harus mendukung seluruh program-program pemerintah. Karena kita berada di wilayah di sini. Jadi kalau dibilang bahwa Gema Minang itu nagari, ya sekarang Gema Minang itu nagarinya yang Batam. Dan kita harus ikut arahan, harus bersinergi dengan pemerintah Kota Batam, harus dukung pemerintah Kota Batam. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam kita harus dukung. Karena kita bagian daripada organisasi yang ada di Kota Batam. Dan seperti yang disampaikan, mohon maaf lah, dengan pertumbuhan perkembangan Batam yang sangat signifikan pesat ini, kita ya harus sinergi, harus menjadi bagian daripada itu. Jangan keluar, jangan merasa kita taruh di luar diri kita, salah. Karena secara resmi, ya pemerintahnya Batam, tidak ada pemerintah wakil, pemerintah yang lain atau pemerintah yang lain tidak ada, pemerintah cabang tidak ada, yang ada pemerintah Kota Batam. Untuk itu Gema Minang harga mati harus berselaras atau bersejalan, harus beriringan, harus dukung dengan pemerintah yang ada. Dalam hal ini pemerintah Kota Batam. Itu Pak Os. Nah, tuh masanya. Jadi saya berpikir begini aja, Gema Minang yang sekarang harus yang paham dengan program-program pemerintah supaya memanfaatkan program-program tersebut untuk organisasinya yang akan bisa kita terapkan, kita berdayakan untuk azas kesejahteraan bagi warga Minang itu sendiri, anggotanya kita ini kan, dan juga masyarakatnya. Nah, kita harus bagian daripada itu, jangan di luar itu. Berarti masyarakat harus bijak. Nah. Dia harus bijak melihat. Jadi pada saat siapa pemerintahan kita sekarang, ya itu yang kita dukung gitu. Dan kita memanfaatkan program-program apa yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, begitu ya Ketum. Dan jalannya itu sudah dijalankan oleh Ketum itu sendiri. Itu profesional tadi. Itu profesional.
Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Bu Des akan bertanya kepada yang lain. Organisasi ini ibaratnya jamur, tumbuh dan berkembang. Namun terkadang ada organisasi ketika dia tumbuh tapi tidak ada pergerakan. Generasi Muda Minang merupakan organisasi yang sudah lama berada di Kota Batam. Sesuai dengan apa yang Ketua Umum sampaikan, kita harus bersinergi dengan pemerintah kota karena kita berada dalam wilayah Kota Batam. Yang ingin saya tanyakan, apakah Gema Minang ini atau organisasi yang ada sekarang ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum itu hanya tumbuh sesaat nanti melempem di pertengahan, atau memang sudah mulai menampakkan apa yang menjadi visi misi itu diimplementasikan baik secara internal maupun eksternal. Karena sama-sama kita ketahui apalagi mendekati tahun politik, organisasi ini akan ditarik oleh siapapun. Bagaimana Ketua memahami, melihat dilema seperti ini? Jadi untuk Gema Minang, ya, untuk Gema Minang, organisasi itu hal yang gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Itulah namanya tantangan berorganisasi. Dan kebetulan saya baru ini menerjunkan diri ke organisasi Paguyuban. Sebelumnya saya nggak pernah. Dengan track record saya di pemerintahan, saya sudah pernah di berbagai macam jabatan. Untuk camat itu aja 2 kali. Camat itu mengelola hampir 100.000 masyarakat. Atau 4 itu hampir 100.000. Belum lagi pernah mengelola masyarakat untuk yang di interland, pernah juga. Belum lagi di bagian-bagian lagi, di bidang-bidang lain. Jadi apa yang disampaikan Pak Fred tadi, kalau saya sudah menetapkan saya terjun ke organisasi, saya sudah akan membaca itu. Yang paling berat tantangan bagi diri saya menetapkan untuk memasuki Gema Minang itu adalah apakah saya akan bisa bertanggung jawab 5 tahun. Seperti Pak Fred bilang tadi, bahwa melempem, Di tidak tengah. jalan, tidak begini, itulah yang dalam hati ini yang tiap saat berdebar-debar jantung. Saya ini bertanggung jawab. Saya ini bisa nggak mengumana-mana. Saya ini akan berpikir 5 tahun, bukan saat saya terpilih, bukan saya ikut pertempuran sudah menang sudah selesai. Tidak, itu hanya awal. Yang berat itu nanti 1 sampai 5 ini seperti apa? Ya, Apa yang bisa diberinya manfaat bagi masyarakat? ya, Dan itulah di awal kami itu sudah menerapkan visi supaya ini yang akan kami lakukan, yang akan kami capai dalam 5 tahun. Supaya ada koridornya, supaya ada ukurannya. ya. Setelah kami tetapkan visi, empat misi dari visi tersebut, visinya secara menyeluruh yang tadi, ada pecahnya 4, kemudian kami tuangkan lagi menjadi program. Ya. Dan waktu acara Minang Fest, itu program kami luncurkan semua. Ya. Mulai dari Minang Terlindungi, Business Center Gema Minang, terus LBH Gema Minang, Yayasan Gema Minang. Ada 6 sekitar program yang sudah kami luncurkan. Dan sambil jalan, tetap berjalan sampai saat ini. Cuma perlu penajaman, perlu untuk peningkatan lah, ditingkatkan lagi. Dan perlu itu. Tapi itu perlu waktu, Pak Fred. Tapi sejalan itu, ini baru 1 tahun kan. Ya. 1 tahun, kalau nggak salah sejak Mubes Gema Minang itu 1 tahun nih sekarang. Ya, Juli 2002 ya, 2022. 2022. 2022. Alhamdulillah, pengurus sekarang, KSB sekarang bersama DPP dan DPC, alhamdulillah sudah banyak melakukan Kegiatan. terobosan-terobosan, sudah banyak. Dan selepel Minang Fest yang kita nggak nyangka bisa kita lakukan dengan umur seumur jagung, tapi bisa kita laksanakan. Dan asli dengan kemandirian. Ya. Kemandirian itu malulah kami bertiga itu.
tapi kami tanggung bertiga aja. Ya. Muka kami ini, kawan-kawan semua nggak tahu. Beban kami Apa yang terjadi di dalam nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kami, mohon maaf, untuk menguatkan pengurus kami, DPP, DPC, yang tahu itu kami bertiga. Kami sebelum perang sudah duduk bertiga. Ya. Apapun konsekuensinya menjadi tanggung jawab bertiga. Begitulah kami untuk membackup kawan-kawan di lapangan untuk pengurus DPP, untuk Demam Minang. Biarlah kami pasang badan bertiga, apapun risiko yang terjadi, urusan kami bertiga. Nggak perlu keluar, nggak perlu kemana-mana. Tidak perlu keluar perlu bagaimana, keluar. pokoknya beban di saya. Tak perlu ada terdengar kurang bayar, tidak dibayar, atau yang hal-hal yang lain yang negatif. Nggak perlu. Yang perlu yang tahu itu cuma kami bertiga. Iya. Dan itulah kenapa saya tuh sangat bangga dengan Sekum dan Mendum saya. Karena kami itu hadir bukan karena ada Ica datang ke saya misalnya, atau Pak Eza datang ke saya, tidak. Dan saya mengapakan tidak juga. Murni ini karena dibangun, karena tadi komitmen tadi. Orang yang berdua ini, maaf sahabat saya yang berdua ini, pertama tak ada yang mau. Iya. Nggak ada yang mau. Mau jadi bendut, nggak mau. Mau jadi Sekum, nggak mau. Jangan pikir mereka, saya jadi Sekum, saya jadi bendut. Enggak. Tapi setelah saya sampaikan kira-kira apa yang mau kita capai bersama itu, barulah mereka ini mau. Jadi pakai perjuangan Pak, menciptakan KSB ini pakai perjuangan. Untuk menunjukkan profesionalitas dalam berorganisasi ini. Ya, kalau mau profesional, dimulailah dari KSB Pak. Ya. Kalau dari KSB-nya belum profesional, apalagi ke bawah-bawahnya. Betul. Jadi mudah-mudahan lah ya, kami pun menyusun di DPP itu, mencari yang mau, mencari yang semangat, dan mencari yang ahli-ahli, yang potensi. Mengemis kami ke sana ke sini mencari-cari yang potensi, ayo bergabung. Dan yang mau, kalau dia potensinya mau, susah juga. Jadi tadi pertanyaan terakhir apa tadi ya? Ini terkait dengan tahun politik. Tahun politik. Supaya tidak ditarik kemana-mana ya. Kalau Gema Minang itu punya sejarah yang panjang, mulai berdirinya itu adalah untuk melindungi karena perebutan lahan. Iya. Ya, perebutan lahan, penguasaan untuk ekonomi lah. Untuk makan, untuk ini, untuk survive. Awal berdirinya untuk itu. Jadi kuatnya di situ. Kemudian bergantilah berapa ketua-ketua selanjutnya. Dan yang di saat ini adalah yang paling penting adalah kita harus sesuai dengan perkembangan ekonomi Batam saat ini. Kita harus dapat ikut serta andil dalam pembangunan Batam. Sekarang sudah era pembangunan. Sekarang ini Batam ini menuju angka pertumbuhan ekonomi yang 7% lagi. Jadi sangat disayangkan kalau kita supaya tadi yang disampaikan profesional tadi, tolong kita profesional, bagaimana kita di 7% itu ikut andil di situ, jangan ketinggalan, jangan jadi penonton. Ngapa kita berpikir politik? Kalau kita berpikir terhadap itu, kita akan tahu kemana arahnya. Iya. Dan saya sampaikan di sini, kita ada di Batam, ya ikuti. Apa sekarang pengembangan jalan, ya kita dukung. Tapi seiring dengan perkembangan ekonomi tadi, ya kita dengan pemerintah harus Beriringan. berkolaborasi, harus bersinergi supaya ikut bagian daripada pembangunan itu, bukan karena mencari kepentingan penting tadi, proyek-proyek tadi. Insya Allah kalau kita berpadu kepada situ, kita nggak akan tertarik kepada kepentingan-kepentingan. Biarkan aja prosesnya berjalan, ya, prosesnya berjalan. Yang jelas Gema Minang siapa menjadi pemerintah pada saat itu, dia loyal sama yang itu. Profesional secara organisasi, tetapi person to person, monggo lah. Silakan. Ya. Tapi secara organisasi jangan ikutan tertarik ke dalam siklus politik-politik yang nantinya dapat mengganggu keutuhan organisasi itu sendiri. Susahnya berorganisasi ini begini Pak. Jangan kita karena kepentingan pribadi seseorang atau saya pribadi, saya menghancurkan
bagi seluruh anggota, bagi Bagian seluruh yang di ini. bawah. Saya harus jaga itu. Apapun kebijakan yang diambil oleh pimpinan organisasi, Ya. saya hanya akan berusaha menjamin ada untuk kebaikan bagi seluruh masyarakatnya, bagi seluruh anggotanya. Saya tidak akan mau mengambil risiko gara-gara karena kepentingan saya pribadi, yang untung saya sendiri, tapi ribuan masyarakat saya akan Ya. tersingkirkan Anggota dari- tidak mendapatkan manfaat sama tersingkirkan sekali. dari proses pembangunan ini gitu ya. Saya tidak mau seperti itu. Saya harus dukung pemerintah supaya apa? Supaya masyarakat saya ini ikut gitu, Ya. terbantu gitu. Seperti saat ini sekarang ada program pemerintah namanya BPJS daerah. Berapa banyak masyarakat kita yang tidak mampu? Kalau kita tidak bersinergi dengan pemerintah, mereka tidak akan bisa terikut di situ, akan ketinggalan, minimal informasi, tidak tahu apa-apa. Tapi kalau sekarang kita bersinergi dengan seluruh program pemerintah, insya Allah yang memenuhi syarat ketentuan dia tidak mampu ini, bisa kita ikutkan semua ke situ. Tapi kalau saya mementingkan kepentingan pribadi, oh enggak, saya dukung begini, akhirnya saya tidak akan bisa membantu yang banyak ini, Pak. Mungkin itu, makanya Oke, saya banyak. Ketum, jadi sudah cukup panjang Ketum menjabarkan sebagai ketua umum gitu. Mulai dari visi tadi beliau sudah jabarkan satu persatu. Dan kita beralih dulu ke dua narasumber kita. Kita beralih dulu kepada Lisa Yulia sebagai bendahara umum. Tapi sebelum itu kita mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Bandung. Aduh, kan ulang tahun kau. Dengan Sekop. Nah, dua orang ini ulang tahun. Jadi memang sehati. Ketum pandai mencari pendamping, sehati. Dengan bulan yang sama kelahiran. Iya. Dan Steve Cancer. Dan juga satu hal yang paling menarik, beliau di hari ulang tahun beliau, Pak Hos, meluncurkan Satu perusahaan lagi. perusahaan lagi. Nah, itu pas di hari ulang tahun. Dan itu juga akan berkaitan dengan apa sih yang beliau berikan ke masyarakat gitu. Iya. Lisa Yulia, silakan sapa penonton kita dulu, Cah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suaro Minang TV. Suaro Rawa. Terima kasih kepada Suaro Minang TV yang telah mengundang kami KSB DPP Gema Minang pada malam yang berbahagia ini. Juga terima kasih kepada pengurus DPP dan juga pengurus DPC yang sudah sempat hadir juga di studio Suaro Minang TV ini gitu. Dan alhamdulillah hari ini juga ajang silaturahmi kami juga gitu. Udah Lamu ndak basuo. gitu. Jadi lamu ndak basuo dan alhamdulillah hari itu bisa silaturahmi sama pengurus DPP dan DPC Gema Minang Kota Batam gitu. Nah, jadi ya mungkin sebelum saya menjawab ini tadi saya menyambung ke apa yang dijabarkan oleh ketum kita tadi, bahwa memang kita ketika kita masuk organisasi itu pasti kita harus siap dulu gitu, siap apa visi dan misi organisasi gitu. Jadi di sini memang kita di organisasi itu bukan apa yang kita dapatkan ketika kita masuk organisasi, tapi ketika kita berorganisasi apa yang bisa kita berikan kepada pengurus ataupun anggota ataupun masyarakat yang ada di Batam ini, khususnya generasi muda Minang atau orang Minang yang ada di Batam ini. Jadi kami itu sudah komit bahwa ketika kami menjadi suatu suara bahwa di sini kita hadir DPP Gema Minang ini untuk memberikan sesuatu kepada anggota maupun pengurus yang membutuhkan. Ya, dalam organisasi pasti akan ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan, dan itu kita udah komit bahwa itu kita bisa selesaikan secara bersama-sama gitu. Nah, jadi kembali lagi apa yang diingin sama Unides tadi, belum lagi saya ucapkan juga selamat ulang tahun kepada sekum saya. Ternyata kami tim Cancer. Iya. Jadi tim Cancer itu lebih kepada peduli kepada orang lain. Oh. Jadi rasu parisunya tuh sangat tinggi gitu. Jadi sejiwa gitu. Ternyata ketum kita ini hebat juga ya. Padahal dulu waktu di interview nggak ditanya. Lenda di Terawang dulu deh ketum kau. Nggak di Terawang dulu gitu. Ternyata pas hari ini
sekum ulang tahun, habis itu oh berarti tim Cancer ini gitu, berarti sehati gitu. Jadi Ketum kapan ulang tahun Ketum? Habis Habis itu. Bulan Juli, langsung di bulan Juli. Ya udah. Agus. Ya udah kita rayakan pas sama 17 Agustus. Ketum aja. Oke, Ica. Nah, penonton nama panggilan akrab lo disapa Ica. Jadi kemarin kita juga sempat turun bersama beliau ke Bintan gitu. Rasanya baru kemarin tanya Uni, bagusnya rumah subsidian bangun atau rumah yang elit gitu. Nah, kalau rumah subsidi berarti dia punya plusnya ini, minusnya ini. Rumah elit punya plusnya, minusnya. Nah, Ica, apa yang membuat Ica itu beralih gitu dari kalau kita cari ya, pelayaran itu menjanjikan gitu. Dan mainnya mungkin bukan rupiah ya Ketum ya, mainnya mungkin dolar atau apa gitu. Kenapa Ica beralih gitu ke properti itu? Dan sesuai dengan yang Ketum sampaikan, bendahara itu mandirinya itu ada di bendahara. Apa yang Ica rencanakan untuk Gema Minang itu sendiri untuk bisa membangun sehingga Gema Minang itu menjadi organisasi yang mandiri? Silakan Ica. Ya, jadi sebenarnya saya ini bukan beralih, tapi saya ekspansi, menambah bisnis. Jadi ibaratnya alhamdulillah dengan tahun ini sudah 3 tahun lebih perusahaan pelayaran Kencana Global berdiri di Kota Batam ini, dan juga kita sudah mempunyai cabang, ada 7 cabang yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi dengan ya setelah 3 tahun ini banyak hal-hal yang sudah saya dan tim PKG yang ada di dalam perusahaan itu kita sudah memberikan, sudah membentuk sistem, manajemennya sudah ada, administrasinya sudah ada, SOP sudah ada. Jadi ibaratnya kita itu kalau anak bayi gitu, dulu kita 1 tahun kita masih masih belum bisa jalan, habis itu di kedua tahun kita merangkak gitu, kita udah patah lah ibaratnya kalau anak kecil. Nah, alhamdulillah di umur 3 tahun ini kita sudah bisa jalan gitu. Nah, jadi di 3 tahun ini nih saya mau 3 tahun ke 4 tahun ini gimana kita supaya lari gitu, ibaratnya kita berkembang, tumbuh dan maju gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu. Nah, sekarang saya mikir lagi, jadi ini semuanya udah ada gitu. Maksudnya dengan ya ibaratnya mungkin saya pernah dulu isi podcast juga di sini bahwa ibaratnya saya gimana supaya saya keluar dari zona nyaman gitu. Ternyata bagi saya zona nyaman ini sesuatu hal yang membuat saya malas gitu, malas untuk berpikir lagi. Nah, saya itu nggak mau misalnya gimana sih anak muda atau perempuan ini juga bisa memberikan suatu kontribusi yang lebih lagi. Nah, jadi di sini saya pikir apa nih yang bisa saya lakukan lagi nih untuk kalau pelayaran ini ibaratnya mohon maaf semua klien saya itu luar negeri gitu, bahkan perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, tapi bagaimana saya bisa juga berdampak untuk masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, jadi di sini saya pikir setelah saya sharing dengan teman-teman atau dengan pengusaha lain, sering saya apa sih bisnis yang bagus itu gitu. Nah, jadi dari semua itu mungkin dari 1 sampai 10 itu 10 orang mengatakan properti itu bagus gitu. Nah, jadi saya gali lagi properti seperti apa gitu. Nah, jadi setelah saya gali lagi ternyata sekarang saya bagaimana supaya, karena saya juga dari bawah juga dulu, bagaimana waktu masuk Batam saya juga ngekos dengan hanya 2 kamar tapi ada 4 keluarga yang tinggal di dalam, dan saya pun tidurnya di luar gitu, yang maksudnya nggak ada di kamar gitu, yang waktu itu juga ya begitulah Zaman-zaman awal merantau ke Batam gitu. Nah, jadi saya pikir bagaimana juga gimana supaya masyarakat menengah ke bawah itu juga bisa merasakan hal yang dirasakan oleh masyarakat yang menengah ke atas gitu. Nah, jadi makanya saya kemarin bagaimana dengan kalau akhirnya saya putuskan untuk bikin perusahaan properti gitu. Propertinya seperti apa? Saya mungkin ya ibaratnya banyak orang bilang, Lisa, kamu nggak salah, kamu masih kurang kerjaan ya gitu. Jadi maksudnya mereka kaget gitu, kenapa saya bikin perusahaan properti, kurang sibuk apa lagi gitu, kamu kurang sibuk ya sampai kamu membuat perusahaan lagi. Tapi mereka nggak tahu bahwa ya kita maksudnya nggak ada yang tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ini apa yang akan kita alami nanti gitu. Cuman apa yang bisa kita lakukan sekarang ya lakukan gitu, tanpa kita menunggu besok, lusa atau tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Nah, itu yang saya ingin. Nah, jadi saya pengen di tahun kemarin itu saya sudah berjanji ke diri sendiri bahwa 1 tahun ke depan saya mau jadi apa.
1 tahun ke depan saya akan di posisi mana, 1 tahun ke depan apa yang bisa saya berikan untuk orang-orang sekitar saya. Pasti yang pertama kita harus bantu itu adalah apa? Keluarga. Jadi saya keluarga apa? Yang pasti semua kakak-kakak saya harus punya tempat tinggal gitu. Yang kedua apa? Pendidikan gitu. Nah yang ketiga sekarang orang-orang sekeliling saya lagi nih, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Terus siapa lagi nih? Seperti nah ketika kita berorganisasi ini apa yang bisa kita bantu untuk anggota atau organisasi yang ada ini atau masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, Jadi ekspansi yang dilakukan saat ini bukan bertujuan untuk memperkaya diri, tetapi bagaimana kawan-kawan di organisasi juga mendapatkan manfaat Iya. secara langsung. ya mungkin kalau sekarang mungkin secara saya itu sebenarnya pengen bagaimana kita di organisasi itu 1 kali sebulan tuh ada pertemuan Iya. gitu, kita ada sharing Iya. nih apa yang bisa kita kolaborasikan gitu, apa yang bisa kita lakukan nih Iya. supaya kita tuh bisa saling support satu sama lain Iya. gitu. Nah jadi ketika saya bangun ini sebenarnya saya pengen bikin rumah itu di Batam sebenarnya gitu karena menurut saya masih banyak masyarakat Minang juga yang masih belum punya rumah Iya. gitu, yang masih ngekos atau Khusus ngontrak kita Minang gitu. sendiri. Iya, nah jadi saya pengen cuman bagi saya bahwa walaupun mohon maaf kalau ketika pelayanan saya udah di atas, tapi nggak apa-apa. Saya namanya kita kalau mau sampai di atas itu kita harus naiki Step by step, tangga di satu bawah persatu. dulu. Jadi makanya orang, kenapa sih mau bikin rumah subsidi gitu? Kenapa nggak langsung komersial? Kenapa nggak langsung villa? Kenapa nggak langsung ruko gitu? Nah, bagi saya nggak semuanya itu harus dari bawah gitu. Nah, makanya kenapa saya pikir karena ini ada kesempatan. Makanya untuk generasi muda Minang atau semua masyarakat itu bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus dengan kesempatan. Tergantung kita mau ngambil kesempatan itu seperti apa gitu. Nah, dari saya karena kesempatan itu juga banyak orang Minang juga ada di Bintan, di Kijang sana gitu. Ya, Jadi ya. dengan beberapa saya diskusi bahwa ya ketika saya launching hari ini sudah alhamdulillah udah tiga rumah gitu yang sudah mau mengambil gitu. Jadi ibaratnya kenapa saya mau membangun rumah subsidi ini karena saya mau bagaimana supaya masyarakat menengah ke bawah itu juga bisa merasakan. Jadi saya bikin rumah subsidi ini ibaratnya rumah subsidi rasa komersial gitu. Jadi rasa komersial. Jadi walaupun rumah subsidi kan mohon maaf saya mau bikin sesuatu yang beda dari perumahan-perumahan subsidi yang sudah ada. Jadi saya melakukan survei di sana. Jadi saya pikir bagaimana saya bisa memberikan yang lebih nih untuk masyarakat menengah ke bawah gitu. Yang otomatis saya berikan promo-promo yang menarik gitu untuk masyarakat. Ada kemungkinan dengan mengekspansi ke luar wilayah Batam, Gema Minang akan berkembang di daerah tersebut. Bisa ya itu pasti yang kita harus konsolidasikan gitu. Jadi harus kita konsolidasikan karena memang ini malam yang baik untuk kita karena memang udah lama juga ya kita nggak silaturahmi gitu karena memang amanah yang kita ambil ini sekarang sangat besar gitu ya. Jadi amanah ini harus kita jalankan gitu. Bagaimana kita bisa bersama-sama membesarkan Gema Minang ini gitu. Bagaimana Gema Minang ini bisa membesarkan anggota dan pengurusnya gitu. Nah, jadi kita bagaimana kita ini di KSB bagaimana kita bisa berdampak positif untuk teman-teman semuanya gitu. Otomatis itu dengan komunikasi gitu. Karena memang kadang-kadang ada waktu ya komunikasi. Nah, ya mudah-mudahan dengan hari ini kita silaturahmi, selanjutnya dengan kita melakukan konsolidasi lagi dengan silaturahmi, kita sharing mungkin akan terjadi suatu kolaborasi untuk Dan itu awal di luar Batam itu awal. Nanti akan cabangnya akan ada di Batam, Pak. Insya Allah. Tenang saja. Dan jelas tujuan dari seorang Lisa Yulia mengekspansi usaha ke luar Batam, maksud hati juga pengen mengembangkan organisasi Gema Minang ini tidak hanya di Batam ya. Betul. Karena selama ini Gema Minang ini kan terfokus di Batam nih. Betul. Kita tujuan dari seorang KSB ini adalah bagaimana organisasi ini bisa berkembang. Iya. Dari profesionalnya, mandirinya, dan dia bisa berkembang. Itu mungkin juga menjadi salah satu tujuan seorang Lisa Yulia, makanya dia ekspansi ke luar Batam. Ya, Betul. kalau dipikir-pikir Pak Hos, kalau untuk seorang Lisa Yulia mungkin nggak perlu bisnis. Nggak perlu bisnis lain. Tapi belum membuat rumah subsidi dan memberikan promo-promo kepada masyarakat sudahlah subsidi, masih banyak promo-promo. Jadi mungkin itu bagi penonton yang mungkin berada di Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya itu boleh disurvei langsung. Dan terakhir Ica,
apa yang selain dari itu yang mau rencanakan untuk Gema Minang ke depannya? Nah, untuk rencana kita selanjutnya, kita yang saya informasikan tadi, kita harus melakukan konsolidasi. Iya. Makanya harus ada pertemuan selanjutnya untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan nih. Untuk ini 1 tahun ini kita ibaratnya sudah di pertengahan jalan nih. Iya. Ya, di pertengahan jalan udah 1 tahun nih umur kita nih semenjak Mubas Gema Minang gitu. Nah, untuk tahun kedua ibaratnya seperti saya tadi, ibaratnya kita baru lahir. Nah, sekarang kita bagaimana kita bisa berjalan Iya. gitu ya. Jadi biasanya kan kalau anak bayi itu di umur kedua itu kan udah bisa jalan kan, Iya. Pak Fred gitu, Unides gitu. Nah, jadi kita sekarang KSB juga tadi kita bicara nih apa nih visi dan misi kita itu harus kita segera jalankan nih, karena ini udah tahun ini tinggal 6 bulan lagi Iya. gitu ya, 6 bulan lagi. Jadi kita harus bisa bersama-sama untuk apa yang bisa kita lakukan nih untuk generasi Gema Minang yang ada di Batam ini gitu. Oke. Terima Bu Des, kasih. sebelum bacakan kita dulu komentar. ke Eza sebagai seorang sekretaris umum, ini motor organisasi terletak Iya. di sekretaris umum nih. Benar sekali, Pak. Bagaimana organisasi itu bisa berjalan, itu adalah tugasnya sekretaris umum. Kita baca dulu komentar dari Para Dunsana. penonton kita. Donald bin Rajab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Bin Rajab nggak bilang gini, kenapa nggak on time tadi? Dia seorang yang on time. Iya, terima kasih. Dari Bintang-Bintang, Assalamualaikum, selamat malam kepada Bapak Ketua Umum, Ibu Bendahara Umum, dan Bapak Sekretaris Umum. Sukses selalu dan happy birthday untuk Bendum, panjang umur, murah rezeki. Mantap, Su SMKV. Bung Edo Firmansyah, Gema Minang maju bergerak kompak. Latibo orang kasih Latibo orangnya kasih kau lanong koncogok ya. Dari Husni Melda, Assalamualaikum Ketum, Bendum dan Sekum. Pak Hos dan Bu Des, Gema Minang maju bergerak dan kompak. Dari Pak Aneng, wah ini tokoh senior juga nih. Mantap, Ketua Gema Minang, hidup terus berjalan meski semua hal di sekitarnya berubah. Satu terlewat dari Suara Minang. Dari Suara Minang, Suara Minang TV, selamat malam Pak Hos, Bu Os, dan tamu undangan. Waalaikumsalam, selamat malam Suara Minang TV. Oke, kita beralih ke Sekum, motor organisasi. Ini waktunya sudah hampir Lewat-lewat habis. seketek, saya lah ada batu dong. Kok alun-alun kita sigi organisasi kan ya. Karena organisasi kok. Ketum lawan mana kayak Nah, penjahat. memang ketum jo Bendum. Habislah bahan sekum dengan disampaikan Ya, dari sekum. Iya. Pak Hos itu terpesona sama Iya, ketum kita. memang gitu. Ya. Tapi Pak Sekum, nah beliau dari support Bang Aneng, kayaknya mesti aku nih. Aku nih mesti. Karena sebuah organisasi motornya adalah di sekretaris umum. Apapun instruksi dari ketum dan bendum, kalau Sekum tidak menggerakkan kader-kader anggota-anggota kepengurusan di bawah, maka organisasi itu tidak Tapi yang jalan. menarik Pak Hos, Pak Hos boleh lihat Sekum kami, dia tersenyum. Dia Walaupun beban banyak. tersenyum, dia gitu. Lihat Bendung gitu kan, nggak ada yang berambisi gitu banget gitu kan, nggak ada. Silakan Pak Hos. Silakan Pak Sekum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara orang awak. Jadi, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi ya kepada Suara Minang TV, Pak Fred, Bu Des. Sebenarnya Suara Minang TV adalah media partner dari Gema Minang. Terima kasih banyak. Ya, ini sangat luar biasa. Kita dari Gema Minang sangat mengapresiasi itu dari awal kepengurusan kami bertiga, kepengurusan Gema Minang sangat disupport dengan keberadaan Minang TV. Mudah-mudahan ini terus bersinergi, Pak Fred. Terima kasih. Ini bisa saling membangun Suara Minang TV dan Gema Minang juga selanjutnya. Itu yang pertama. Terus tadi tentang profesional ya, Ya. profesional. Baik. Tadi Ketum sudah menjelaskan tentang bagaimana profesional dan organisasi itu adalah beban dari sekretaris. Bagaimana organisasi ini berjalan secara administrasi, secara kelembagaan, itu adalah tanggung jawab dibebankan pada sekretaris.
Alhamdulillah Pak Bed, Bu Des, pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, dalam masa 1 tahun ini banyak lompatan-lompatan yang kita buat di Gema Minang, khusus dalam bidang keorganisasian. Pertama tentu kebanggaan kita sekretariat ya. Ya. Alhamdulillah sekretariatnya sangat permanen untuk kepengurusan kita tahun ini, yaitu di Pelita, tepatnya samping BTN. Mungkin di sanalah pusat informasi, pusat organisasi digerakkan. Di sana buka sampai pagi, kalau malam juga kita buka di sana tempat berkumpul saudara-saudara, pengurus, anggota di Gema Minang. Pusat berdiskusi di sana, tempat berdiskusi, Ya. tempat juga berpikir Ya. apa lagi yang akan kita buat, apa lagi yang akan kita lakukan di Gema Minang ini. Itu yang pertama tentang sekretariat. Yang kedua, sejak pelantikan pengurus kita di Gema Minang, semua DPC kita benahi. Ya. Kepengurusan DPC semuanya kita bentuk kepengurusan baru, tentu secara demokrasi ya, pemilihan ketua DPC itu sudah terbentuk. Insya Allah mudah-mudahan dalam bulan Agustus ini tinggal DPC Sekupang dan Batu Ampar. Mudah-mudahan bulan Agustus ini clear. Jadi dalam artian dari 11 DPC yang kita punya, 9 DPC Sudah terbentuk ya. sudah terbentuk semua pengurusan baru. Mudah-mudahan nih bulan Agustus sudah clear semuanya ke DPC. Artinya apa? Dengan terbentuknya infrastruktur partai infrastruktur organisasi dari DPP sampai DPC di Kota Batam, dimana otomatis organisasi lebih gampang untuk kita gerakkan. Organisasi sampai bermanfaat sampai ke kecamatan. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan bentuk di tingkat kelurahan Gema Minang. Iya. Jadi artinya Gema Minang ini betul-betul mengakar sampai kelurahan-kelurahan itu. Itu tentang organisasi. Selanjutnya apa lagi yang dilakukan oleh sekretaris Gema Minang? Selain administrasi, kita juga membenahi segi administrasi. Sekarang dari segi pengurusan, dari segi kita juga ada yayasan di situ, ada program-program kita Minang Terlindungi, kita administrasikan sebaik. Ada yayasan yang juga ada LBH, kita juga itu sudah terpusat di kantor Sekretariat Gema Minang. Itu tersistem. Jadi contohnya LBH sekarang. LBH sudah berjalan, Ya. LBH jalan, kita merekrut memang pengacara-pengacara yang ada, pengacara-pengacara muda yang ada di Kota Batam sudah hadir di sana untuk mengadvokasi. Itu kemarin udah berjalan, ada beberapa kasus yang ditangani oleh LBH kita. Ini sangat luar biasa, sebenarnya semangat dari kita semua di sini. Itu adalah semangat kita bersama. Kita sebagai ketua KSB di sini hanya memfasilitasi pergerakan itu. Terus tentang program ke depan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dalam rangka 1 tahun ini kita besok bulan Agustus juga kita akan mengadakan rapat kerja. Iya. Rapat kerja di situlah kita susun nanti program kerja kita ke depan 1 tahun ke depan. Biar ini lebih tepat sasaran. Ini program kerja ini akan kita susun memang mulai dari bawah nih, mulai dari DPC nih. Apa yang akan kita lakukan nih 1 tahun ke depan? Itulah nanti mudah-mudahan bulan Agustus ini kita akan anggarkan. Dan Suara Minang TV bisa meliput nanti ya. Kalau kita siap aja, Iya, Ya. cuma perintah. Ya. tinggal perintah ya. Tapi Bang Reza, 1 tahun sudah berdiri Gema Minang, apa saja sih yang sudah melakukan? Yang pastinya yang nampak besar sudah melakukan event yang sangat luar biasa gitu. Tetapi di belakang itu semua kan banyak hal kecil yang mungkin tidak terekspos gitu, dan itu adalah salah satu bukti bahwa Gema Minang ini selama 1 tahun tidak sedikit diam gitu. Baik. Memang kemarin setelah sukses kita mengadakan Gema Minang Fest ya, Minang Fest di Ibu Putri, tentu banyak program yang kita lakukan memang kurang terekspos segala macam. Secara otomatis program Gema Minang yang lebih mendasar tentu sosial kemasyarakatan ya. Sosial kemasyarakatan berjalan terus. Mulai dari DPC sampai DPP. Ini berjalan terus sosial kemasyarakatan. Jadi banyak program di DPC itu yang telah berjalan, misalnya
santunan anak yatim kemarin pas bulan puasa ya, santunan anak yatim, banyak hal lagi Bu Des yang program-program itu yang telah Yang pastinya berhubungan dengan ya sosial, sosial karena kemasyarakatan. ketuanya orang Kadin Sosial Betul. setiap hari didatangi oleh bagian sosial seperti Ini sangat penting nih. Banyak dari orang-orang kita yang berasal dari Minang Sumatera Barat di Batam yang tidak mampu. Misalnya ada kendala dalam sistem perobatan di rumah sakit karena tidak memiliki BPJS atau warga kita yang miskin. Itu alhamdulillah kita sangat banyak yang telah kita bantu dari program sosial kemasyarakatan itu untuk menyelesaikan. Misalnya biaya pengobatan di rumah sakit. Itu tentu melalui bantuan, kebetulan ketum kita adalah sekretaris dinas sosial. Jadi sangat banyak orang-orang miskin dan juga orang-orang kita yang tidak mampu berasal dari Minang yang kita fasilitasi untuk pengurusan surat keterangan tidak mampu. Itu salah satunya Bu Des. Kalau kita hitung dengan rata-rata, kemarin pernah kita gerakkan DPC untuk mendata di mana saja, siapa saja orang kita yang tidak mampu di Batam orang Minang. Kita tidak ingin sebagai organisasi, sebagai tempat kumpul-kumpul, tempat Tidak ada manfaat, hara, tidak mungkin. ada manfaat. Itu berdasarkan data yang terkumpul kemarin di sekitar kita lebih dari 300 orang. Orang kita tidak mampu yang tidak kita uruskan kartu Indonesia Sehat, kartu kemiskinan itu. Pakai. Berarti Gema Minang sudah membuatkan. Sudah keluar surat Luar keterangan. biasa. Artinya kalau mencari apa yang disampaikan ketum kok, ini kok orangku bergerak senyap tapi nampak hasilnya di masyarakat. Jadi ada orang yang tidak kenal dengan itu sebagai orang Gema Minang, Pak Fred menyampaikan lama Gema Minang gini, contohnya gitu. Ini nggak tahu kalau mungkin ada seorang Gema Minang, kenapa kok lama? Banyak orang-orang awak kok dibantu gitu. Awak dibantu potong duit kartu Indonesia Sehat gitu. Padahal mereka tidak tahu kalau kita orang Gema Minang. Nah itu kan murni dari masyarakat. Mudah-mudahan keberadaan Gema Minang itu seperti yang disampaikan ketum tadi Pak Hos, bahwa sebenarnya itu adalah program pemerintah. Tetapi bagaimana kita bijak Bersinergi. Organisasi bersinergi dengan pemerintah. Menggunakan program pemerintah tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan beliau itu sudah jalankan. Jadi kayaknya ala cocok. Jadi wali kota. Jahat. Oh kan. Nah, jadi apa? Jahat tinggi mana dulu. Ala cocok seorang ketum menggerakkan organisasi dalam senyap. Tapi nampak hasil. Karena kalau seorang ketum itu harus turun, tak ada gunanya perangkat yang di bawah. Jadi KSB ini merupakan sebuah satu kesatuan bagaimana membuat program itu berjalan, tapi tidak mesti harus KSB yang turun tangan. Benar sekali. Padahal pentolan di belakang adalah beliau. Gitu. Padahal di belakangnya beliau. Tapi udah kalian maju aja, nanti saya yang backup. Ketum. Sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Eza, organisasi Gema Minang ini nampaknya sudah mulai bergerak dalam senyap. Sosial masyarakatnya sudah nampak terkait dengan mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan BPJS itu, Kartu Indonesia Sehat itu adalah membantu pengentasan kemiskinan bagi masyarakat. Bantuan sembako, bantuan hukum. Bagaimana seorang ketua umum, kalau motor organisasi kan, bisa meyakinkan anggota di bawah, kalian kan jalankan program ini, maka jika kita bersinergi dengan pemerintah, apapun yang menjadi program pemerintah, apapun yang menjadi program organisasi pasti akan jalan. Karena kebanyakan orang akan melihat terlalu wah program, tapi satu pun kadang-kadang ada yang jalan tersendat, ada yang bahkan sama sekali tidak jalan. Jadi Pak Hos, kalau bicara tentang ketum, bebannya di sini berat. Tapi kalau dipikir sendiri berat. Tapi kalau udah kita bawa rapat, langsung terurai sendiri. Itu udah berapa kali terbukti selama ini saya menjalankan organisasi. Pertama tuh bingung dari mana. Sekali didudukkan selesai.
selesai langsung. Ringan. Jadi intinya seperti yang Pak Bubendum bilang, kita perlu konsolidasi setiap saat. Terus satu lagi kadang-kadang tantang. Saya kadang-kadang dengar, jadi ketum tuh harus banyak duit, harus orang kaya. Pastinya, Begini, umumnya rata-rata begitu. dipikir seperti itu. Harus mempunyai ruko, harus mempunyai ini. Alhamdulillah, ruko kita kantor dapat, walaupun bukan orang kaya, bukan orang punya. Kemudian banyak lah buat acara, harusnya duitnya miliaran. Alhamdulillah bisa kami laksanakan. Bisa lah. Dengan tekad tadi. Jadi Pak Os, kuncinya kita harus pandai kerja tim. Ya. Nggak bisa One man show nggak ketum mungkin. hebat sendiri. Nggak. Terus sekum sendiri juga nggak bisa, bendung sendiri nggak. Tapi motornya kami bertiga inilah untuk menguatkan kawan-kawan tadi. Balik lagi, saya selalu menyampaikan kepada organisasi ini, kepada seluruh pengurus, ayolah kita besarkan Gema Minang ini. Insya Allah Gema Minang akan membesarkan kita. Saya besarkan Gema Minang ini, Gema Minang itu akan membesarkan kita. Ya. Kita silakan, kita boleh uji nanti apakah teori ini benar atau salah. Kita boleh buktikan. Jarang banyak kejadian bahwa kita ngambil organisasi supaya kita besar. Memikirkan diri sendiri supaya besar. Pasti banyak apa organisasi nggak jalan seperti Ya. Pak Fred bilang. Tapi insya Allah kami semua bertekad untuk membesarkan Gema Minang. Ya. Kami banggakan Gema Minang. Dan pernah kami baru terpilih, baru selesai mubes. Apa yang kami lakukan untuk menimbulkan jiwa cinta organisasi tadi? Kami ciptakan donasi, menciptakan 10.000 stiker Gema Minang. Berapa bangganya kita setiap lewat ada kendaraan Gema Minang. Pergi kita Ada stiker Gema Minang. Gema Minang. Pergi kita ke pelabuhan, istri saya misalnya ke pelabuhan nyebrang, di sana ada stiker Gema Minang. Pergi kita di pulang kampung, tengok mobil iring-iringan, ada stiker. Kemudian belum lagi kita turunkan kepada seluruh DPC stiker-stiker ini di rumah-rumah, di mana-mana. Itu loh untuk menimbulkan rasa Kecintaan terhadap kecintaan. organisasi Gema Minang. Supaya menguatkan tekad kita tadi, supaya berbuat. Ingat, di visi kami yang terakhir adalah bermanfaat. Ya. Itulah yang paling ujungnya yang kita Ujung tunggu. dari semua itu ya. Output yang kita tunggu bermanfaat tadi. Ya. Jadi ini proses tadi, buatlah profesional, buatlah mandiri, buatlah dia menjadi Bermartabat. bermartabat. Ujungnya nanti Makanya bisa dia akan memberi bermanfaat. manfaat. Mungkin itu Pak Fred, inilah yang PR kami semua ini. Dan kami ini 5 tahun, insya Allah bertekadlah supaya bisa menjalankan amanah itu. Oke, Ketum. Terakhir. Baru-baru ini di Sumatera Barat terjadi bencana. Agam, Kota Padang, dan beberapa daerah lainnya. Apa yang telah Gema Minang perbuat? Bukan hanya kita berbuat untuk kita, di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung, tetapi kita berbuat untuk kampung halaman kita juga pasti harus ada. Karena apa yang Ketum sampaikan tadi, pulang kampung saja ada stiker Gema Minang di mobil orang kampung. Tentu mereka juga pengen merasakan apa sih manfaat Gema Minang untuk kampung halaman. Sebenarnya yang Pak Fred tanyakan ini barang yang berjalan, sudah berjalan. Oh, barang yang sudah berjalan. Jadi sejak keluarnya kejadian musibah di kampung itu, inisiatif dari kawan DPC menyampaikan kepada saya, mereka akan menggalang dana. Saya langsung menyampaikan, langsung atas nama Gema Minang peduli. Tidak per DPC, tapi Gema Minang peduli. Langsung kami uruskan surat rekomendasi izin pengumpulan dana. Ya. Jadi sekarang ini semua DPC sudah bisa jalan penggalangan dana. Dan sudah berjalan. Sudah berjalan. Dan tadi mereka di jalan, minggu kemarin mereka sudah berjalan penggalangan dana. Dan mohon maaf, memang kerja, kebetulan saya di Dinsos, memang pekerjaan saya, tapi kebetulan pula musibah datang bertubi-tubi juga. Kemarin
di Batam ya, puting beliung di Kasung, Iya. 100 rumah lebih. Ya. Kemudian Barusan Lagi- kebakaran di Pulau Bulu juga ya. lagi saya mengurus itu, datang lagi kebakaran di Pulau Bulu, dan pemerintah Kota Batam bergerak cepat untuk dua-dua itu, dan juga kita di kampung ada musibah. Tapi alhamdulillah saya dah telepon Pak Sekom sama seluruh ketua DPC, jalankan Gema Minang Peduli, dan saya juga sambil jalan melaksanakan tugas di kantor. Ya. Dan tadi kawan-kawan DPC meminta saya untuk menguatkan semangat, memberi semangat mereka pengumpulan dana di jalan-jalan. Jadi Karena itu atas Gema Minang Peduli. Gema Minang Peduli. Jadi Jadi- Pak Host, memang Pak Ketum dia menjalani itu sesuai dengan porsinya gitu. Iya. Jadi kalau seperti ini berarti Gema Minang Peduli turun. Iya. Kalau ada kasus-kasus seperti Gema apa namanya Pak Ketum? Yang pengacara itu? Oh, LBH. Gema LBH. Keadilan LBH yang turun gitu. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Oke, Ketum Sekomendom, tak terasa juga 1 jam lebih kita sudah menyinggung sedikit tentang perjalanan Gema Minang, 1 tahun Gema Minang. Sebelum kita tutup untuk statement closing statementnya, silakan sampaikan Ketum. Saya belum siap ya secara closing statementnya. Cuma tiba-tiba dikasih, saya rangkum aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari pengurus DPP Gema Minang, KSB, dan seluruh kawan-kawan. Alhamdulillah, tanpa dikomando sebentar aja sudah ramai hadir di sini. Bersyukur saya. Bersyukur bisa membuat Gema Minang ini dengan jiwa rasa solidaritas yang lebih tinggi, kekeluargaan lebih tinggi, kekompakan lebih tinggi. Makanya hadir 3 langsung nih KSB ini merupakan kekuatan. Iya. Bukan hal yang gampang. 3 langsung hadir itu panggilan hati sendiri. Iya. Nggak ada janji-janjian, kami bertiga nih. Iya. Nggak tahu, Budes telepon siap, mungkin telepon ini, kami hadir. Iya. Nah, itu kan Karena merupakan sudah lama dilihat tak bertemu. suatu komitmen yang ini kan nggak ada saya bisa ini nggak bisa saya ke sini nggak ada, saya langsung ke sini. Alhamdulillah ada 3 dan juga Jadi Kau- udah tahu pasti ketemu. kawan-kawan juga datang. Ini Ramai nih ya. tanpa kita komandoin juga. Jadi saya akan yakin Bu Des sama Pak Fred, Iya. insya Allah kami yakin kami akan bisa membesarkan Gema Minang ini untuk masyarakat Minang sekota Batam. Itu aja. Oke. Oke, silakan sampaikan kita sedikit terakhir. Agak ribet. Ya, closing statement dari saya, mari kita semua pengurus dan anggota Gema Minang Kota Batam, kita harus kompak untuk menjalankan visi dan misi organisasi, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menjalankan lebih baik lagi visi dan misi yang sudah kita jalankan gitu. Nah, ini mudah-mudahan untuk 4 tahun ke depan kita bisa bermanfaat untuk pengurus dan anggota Gema Minang yang ada di Kota Batam. Oke. Terakhir Pak Sekum. Oke, baik, makasih Pak Fred. Closing statement ya. Ya. Baik, saya nggak panjang-panjang closing statementnya. Pertama, sesuai dengan moto Pak Fred. Moto kita adalah yang sering kita yel-yel kita sampaikan dimanapun setiap kita berkumpul, maju, bergerak, kompak. Artinya apa? Generasi muda Minang, khususnya organisasi Gema Minang harus maju dalam berpikir, ya, bergerak untuk bermanfaat, Ya. dan kompak dalam persahabatan. Ya. Artinya itu adalah yel-yelan selalu kita bangun, selalu kita sampaikan sebagai menjadi inspirasi bagi semua kader Gema Minang dimanapun berada di Batam. Maju, bergerak, kompak. Mantap. Oke, Bu Des, terakhir sebelum kita tutup, ada beberapa komentar yang perlu kita bacakan. Pertama dari Afroza Yeti, Prevo Salingka Danau Maninjau yang sedang jalan kini Pak Eza. Ya. Itu ya? Ya. Ya. Terus dari Yanti Rospita, Gema Minang maju bergerak kompak.
Adola yang dari Jawa, Budes. Ah, Dari Padang, Devitra Netri. Gema Minang maju bergerak kompak. pantau dari Padang. Pantau dari Padang. Dari Rizaldi, organisasi juga wadah bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Semoga Gema Minang bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam. Amin. Amin. Terakhir, ada titipan. Ah, Ada buket dari DPC Sungai Beduk. Untuk KSB, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Gema Minang. DPCC kok. Ah, Berarti Pia Batiko atau CC kok? CC, oh CC. Enggak, itu untuk KSB. Awak Nanti aja. Diserahkan dulu ibu-ibu. Dari Iya, dari DPC saya dulu. Ini adalah sebagai bukti rasa cinta. Bukti rasa cinta mereka kepada KSB. pengurus DPP Gema Minang, sekali. khususnya Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum DPP Gema Minang. Silakan ibu-ibu yang pengen menyerahkan buket. Nah, surprise kok. Ini ada titipan kambo tuh apa lagi tahu? Silakan bundo-bundo. Ada bundo-bundo ya. Ayo berdiri. Ayo berdiri semua dulu. Nah, ketum silakan diterima. Tapi sayang penonton yang dapat hanya Hanya KSB. KSB saja. Ya, yang ulang tahun ya, yang ulang tahun. Nah, yang ulang tahun yang dikasih ternyata. Mantap. Oke. Gabung dulu, gabung bundo-bundo. Dunsana Suara Minang TV tidak terasa sudah lebih dari 60 menit kita menemani Dunsana Suara Minang TV dalam program Haro Warganet pada malam hari ini dengan tema organisasi dan manfaatnya bagi masyarakat. Dan di sini kita mendapatkan tamu istimewa, pengurus DPP Gema Minang dan juga para bundo kanduang dari DPC Sebeduk. Gema Minang kok? Oh, bukan bundo kanduang kok. Para pengurus DPC Gema Minang Sebeduk. Saya atas nama seluruh kru Suara Minang TV yang bertugas, terima kasih mengucapkan kepada Dunsana Suara Minang TV. Dan kita akan berjumpa kembali di acara-acara berikutnya. Silakan Bu Des. Sebelumnya sekaligus kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada pengurus DPP Gema Minang yang berulang tahun pada bulan ini. 1, 2, 3. Hari ini hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau bermodal dikit, yang penting aku selalu kirimkan doa tulus hati. Sekarang juga oleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.